Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melkianus Parabong dari Prodi THP Angkatan 22 dari Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik di Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mikrobiologi hasil perikanan. Yang pertama itu kurva pertumbuhan mikroba, menggambarkan perubahan ukuran populasi mikroba dari waktu ke waktu dan terdiri dari beberapa fase. Yang pertama fase lag, fase awal kurva pertumbuhan, di mana sel-sel bersiap untuk fase pertumbuhan berikutnya. Selama fase ini jumlah sel tidak berubah, tetapi sel tumbuh lebih besar dan aktif secara metabolik. Yang kedua, fase eksponensial atau log, fase pertumbuhan eksponensial, di mana sel bakteri secara aktif membela diri, memulai pembelaan biner. Pada fase ini populasi bakteri mencapai tingkat reproduksi maksimum. Kemudian yang ketiga, fase stasioner, fase di mana pertumbuhan mencapai titik puncaknya karena jumlah sel yang mati sama dengan jumlah sel yang membelah. Fase kematian, fase di mana jumlah sel hidup menurun secara eksponensial. Kemudian yang kedua, faktor intrinsik adalah faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba seperti pH. pH mengidentifikasi zat sebagai asam atau basa. Sebagian besar bakteri tumbuh terbaik di dekat pH netral. Kemudian aktivitas air, sebagian besar mikroorganisme tumbuh paling baik jika kadar air atau aktivitas airnya tinggi. Kemudian kandungan nutrisi, makanan kaya nutrisi dapat dengan mudah terkontaminasi karena nutrisi meningkatkan pertumbuhan mikroba. Kemudian potensi redoks pH, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Kemudian komponen antimikroba, komponen yang berfungsi sebagai mikroorganisme pertahanan terhadap mikroba. Dan struktur biologis, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Kemudian yang ketiga, faktor intrinsik pertumbuhan mikroba dan faktor lingkungan yang memengaruhi pertumbuhan mikroba seperti suhu, kelembapan relatif pH, lingkungan, gas, tempat makanan dikemas dan disimpan. Faktor intrinsik dapat menyebabkan oksigen, suhu, dan kelembapan pada makanan yang rusak. Suhu merupakan penyebab utama faktor intrinsik kerusakan makanan karena memengaruhi penampilan termal sel. Selain faktor ekstrinsik, faktor intrinsik juga memengaruhi pertumbuhan mikroba. Faktor intrinsik adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba, baik mempercepat atau menghambat pertumbuhannya. Contoh faktor intrinsik adalah pH, aktivitas air, potensi oksidasi, reduksi, kandungan nutrisi, senyawa, antimikro, dan struktur biologis. Kemudian yang keempat, mikroba dapat dikelompokkan berdasarkan sumber nutrisi dan mediumnya, yaitu sumber nutrisi. Mikroba dapat dibedakan menjadi mikroba autotrof dan
heterotrof. Berdasarkan sumber karbonnya, mikroba membutuhkan karbon, energi, dan elektron untuk tumbuh. Mikroba autofik memanfaatkan nitrogen, sedangkan heterofot memperoleh nitrogen dari asam amino, protein, peptida, protease, pepton, dan ekstrak daging sapi. Medium. Media adalah bahan yang terdiri dari campuran zat-zat hara yang digunakan untuk membiarkan mikroba. Media pembiakan kultur mikroba biasanya terdiri dari ekstrak daging, ekstrak ragi, pepton, dan agar. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme antara lain suhu pH, tekanan, osmosis, kelembapan, dan cahaya. Dan yang kelima, mikroba berperan penting dalam perairan, di antaranya menjaga keseimbangan ekosistem. Mikroorganisme seperti bakteri, alga membantu menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Kemudian mengurangi bahan organik. Mikroorganisme mengurangi bahan organik seperti daun yang terjatuh dan hewan yang mati. Dan daur ulang nutrisi. Mikroorganisme membantu mendaur ulang nutrisi. Kemudian menjaga kejernihan air. Mikroorganisme membantu menjaga kejernihan air. Kemudian indikator kualitas air. Mikroba dapat merespon perubahan fisika atau kimia dalam lingkungan perairan. Kemudian deteksi mikroorganisme patogen. Mikrobiologi air dapat mendeteksi mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Pakan alami ikan. Mikroorganisme dapat menjadi pakan alami untuk ikan. Bahan bakar alternatif. Mikroorganisme juga dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Dan obat untuk ikan. Mikroorganisme dapat digunakan sebagai obat untuk ikan yang terinfeksi virus. Kemudian yang keenam, mikroba berperan penting dalam bidang kesehatan, baik sebagai penyebab penyakit maupun sebagai mikroba yang bermanfaat bagi kesehatan. Yang pertama itu penyebab penyakit. Mikroorganisme seperti virus dapat menginfeksi sel manusia dan menyebabkan berbagai penyakit seperti flu biasa hingga Ebola. Mikroba yang bermanfaat dapat membantu meningkatkan kesehatan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan mengurangi risiko penyakit radang. Contoh bakteri Lactobacillus actifolius yang secara alami ada di dalam tubuh, terutama pada usus, dan dapat mencegah masalah pencernaan dari infeksi bakteri. Pemanfaatan dalam industri farmasi. Mikroba dapat dimanfaatkan untuk memproduksi bahan aktif seperti antibiotik, enzim, antiparasit, dan antioksida. Pemanfaatan dalam bioteknologi. Mikroba dapat dimanfaatkan dalam bioteknologi modern karena kemampuannya untuk tumbuh cepat dan beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Kemudian yang terakhir, mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, di antaranya penguraian bahan organik.
Mikroorganisme membantu mengurangi bahan organik sehingga zat-zat tersebut kembali ke tanah dan memperkaya kesuburan tanah. Pemulihan lahan tercemar. Mikroorganisme dapat digunakan untuk menetralkan area tambang yang